Halo guys, welcome to my channel Asma Randani Talk. Di video kali ini kita akan bahas tentang 5 cara gampang untuk bisa manage your time pada saat kerjaan lo lagi seabrek-abrek di kantor. Untuk yang baru nonton video gue pertama kali, welcome to my channel. Nama gue Asma Randani dan gue adalah career coach and leadership trainer. Di channel ini kita akan ngebahas tentang career tips, leadership, and mindfulness at workplace. Pernah nggak lo ngalamin situasi di mana kerjaan lo tuh rasanya banyak banget, kayak meeting nggak habis-habis, to-do list juga nggak habis-habis, waktu tuh nggak cukup untuk ngerjain itu semua. Dan pada akhirnya otak lo kerasa ngehang. Duh, ini harus mulai dari mana? Kok kayaknya semua hal tuh terasa urgent gitu. Dan pada akhirnya kita jatuh ke sebuah mode multitasking dan berusaha untuk ngerjain semua dalam satu waktu. Misalnya, sambil attending meeting, kita dengerin orang lain ngomong, terus habis itu kita sambil balesin chat dari tim kita atau dari tim lain, sambil juga mikirin kira-kira untuk makan siang kita mau order makanan apa. Ayo, siapa yang bisa relate? Terus gimana sih cara kita supaya bisa manage waktu lebih baik di kantor kalau misalnya kerjaannya seabrek-abrek? Lo bisa menyelesaikan prioritas lo kalau lo tahu prioritas lo itu apa. Let me say that again. Lo bisa menyelesaikan prioritas lo kalau lo tahu prioritas lo itu apa aja. Kalau lo nggak tahu prioritas lo itu apa aja, pada akhirnya akan sangat gampang untuk masuk ke reactive mode atau kita cuma kerjain request-request dari orang lain gitu. Akhirnya kayak cuma kebawa aja untuk merespon apa yang masuk dari orang lain. Misalnya ada request dari bos lo, ada request dari tim lo, ada request dari tim lain. Dan pada akhirnya lo tidak bisa menjadi proaktif tapi hanya menjadi reaktif. Kenali pekerjaan mana yang urgent dan mana pekerjaan yang benar-benar important. Misalnya, kalau HP lo berdering, pasti kan otak kita otomatis bawaannya pengen angkat telepon. Tapi itu nggak necessarily menjadikan kegiatan untuk mengangkat telepon adalah penting. Kenali perbedaan antara urgent sama important. Cara untuk bisa setting prioritas adalah tahu fungsi dan objektif lo di dalam organisasi. Kalau misalnya role lo adalah operation, udah pasti objektif dari pekerjaan lo adalah making sure that the operation itu goes smoothly and seamlessly dan sesuai dengan timeline dan prosedur yang berlaku. Jadi garis besarnya prioritas lo adalah hal-hal yang lo lakukan yang bisa mendekatkan diri lo ke objektif dari role lo tersebut. Dan hal-hal di luar itu adalah termasuk non-prioritas. Tanya ke diri sendiri, aktivitas mana yang lebih strategis? Strategis berarti memilih untuk melakukan sesuatu yang memiliki impact lebih besar terhadap tujuan lo. Kebanyakan dari kita kalau ngelihat sebuah task yang besar, bawaannya tuh jadi mager banget karena aduh, udah tahu deh ini stepsnya bakal banyak banget dan kita butuh willpower yang besar untuk akhirnya mau melakukan task besar tersebut. Dengan kita nge-breakdown task yang besar menjadi task yang lebih kecil-kecil, maka itu akan memudahkan kita pada saat proses eksekusi karena kita udah tahu nih baby steps yang dibutuhkan adalah apa aja dan kita nggak menghabiskan mental capacity dan willpower kita untuk nge-overcome satu task gede, tapi kita akan membangun momentum dengan mengerjakan kecil-kecil tapi semuanya udah terlayout dengan baik sehingga kita bisa fokus sama eksekusinya. Nah, salah satu alasan juga kenapa pentingnya kita tahu prioritas kita apa aja adalah kita bisa membedakan mana yang strategis, mana yang enggak, mana yang prioritas, mana yang enggak, sehingga kita bisa lebih mudah untuk bilang enggak ke task yang emang enggak prioritas kita. Selain itu, keuntungan untuk bilang enggak ke task yang tidak prioritas adalah kita jadi punya kemampuan untuk bisa delegasi ke pihak lain. Kalau lo menemukan kegiatan yang repetitif atau berulang-ulang dalam mengerjakan suatu hal di dalam pekerjaan lo, sebenarnya lo bisa banget untuk bikin SOP atau si Standard Operating Procedure ini. Lo bisa mulai mendokumentasikan tahap-tahap untuk menyelesaikan task tersebut. Tapi sebenarnya, bayangkan kalau misalnya lo bisa bikin SOP yang jelas, dan pada akhirnya setiap kali lo harus melakukan task tersebut, lo udah gak harus mikir lagi karena itu udah otomasi aja gitu. Tinggal ngikutin langkah-langkah yang memang udah tertulis dalam dokumen tersebut. Nah, selanjutnya juga itu memungkinkan adanya proses delegasi, karena kalau misalnya SOP-nya itu udah jelas, maka bisa jadi bukan lo lagi yang harus ngerjain hal tersebut gitu ya, karena udah repetitif dan udah ada SOP-nya juga. Pada akhirnya, lo juga bisa free up your time untuk melakukan hal-hal yang mungkin lebih strategis dan tidak terlalu repetitif. Nah, kalau menurut lo gimana nih?
apa refleksi yang lo dapat dari nonton video ini dan apa refleksi yang lo dapat dari kelima steps tersebut. Kalau lo rasa konten ini membantu, please do share ke teman-teman lainnya ya. Dan kalau lo ingin berdiskusi lebih lanjut tentang strategi karir, ingin tahu gimana caranya mencapai goals lo, atau mungkin lo sedang mengalami sebuah situasi yang ingin lo diskusikan sama gue, kalau lo berminat untuk ikut program coaching gue, infonya ada di description box ya. I will see you in the next video. Bye!